Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ubaidi, Prodi PBA, NIM 2209602168. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi kedua pengantar studi Islam yang bertemakan ruang lingkup dan pembidangan studi Islam. Ruang lingkup dan pembidangan studi Islam meliputi 4 pembahasan, yaitu yang pertama definisi akidah, yang kedua definisi syariah, yang ketiga definisi akhlak, dan yang keempat hubungan antara akidah, syariah, dan juga akhlak. Baik, saya mulai dari pembahasan pertama, yaitu definisi akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqd, yaitu ikatan, pengesahan, penguatan, kepercayaan, atau keyakinan yang kuat, pengikatan dengan kuat, keyakinan dan penetapan. Kata akidah juga dapat mengandung arti ikatan dua utas tali dalam satu buhul, sehingga menjadi satu buhul yang menyebabkan buhul tersebut menjadi tersambung. Dengan demikian, akidah secara bahasa dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan, baik itu benar maupun salah. Adapun pengertian akidah secara istilah sebagaimana dirumuskan Ibnu Khaldun adalah ilmu berisi argumentasi bantahan terhadap paham argumentasi rasional tentang akidah keimanan dan paham bid'ah yang menyeleweng dari keyakinan ulama salaf dan ahli sunnah. Ruang lingkup kajian akidah dapat dibagi menjadi 6 perspektif, yaitu pertama, berdasarkan urutan rukun iman yang keenam, yaitu keimanan kepada Allah. Yang kedua, keimanan kepada malaikat. Yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab. Yang keempat, keimanan kepada nabi dan rasul. Yang kelima, keimanan kepada hari akhir. Dan yang keenam, keimanan kepada qada dan qadar. Yang kedua, berdasarkan pengelompokan tema-tema tertentu, yaitu 1. Kajian ilahiyat, yaitu uraian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi, Tuhan atau enggak Allah, yang meliputi 3 sifat, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang kedua, nubuat, yaitu uraian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kenabian dan kerasulan, termasuk pembicaraan mengenai sifat-sifatnya, kitab-kitabnya, mukjizat, dan juga karomah. Yang ketiga, sam'iyat atau gaibiyat, yaitu uraian tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui melalui sama atau wahyu, dan akal tidak dapat mengetahuinya, seperti tanda-tanda kiamat dan kejadian-kejadian hari kiamat, termasuk di dalamnya seperti pembahasan tentang jin, iblis, dan juga setan. Lalu ada juga akidah dalam perspektif Hasan Hanafi, dikategorikan sebagai ilmu usuluddin, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang digulirkan untuk menetapkan ideologi-ideologi religius melalui dalil-dalil ideologis. Artinya, pembangunan ideologi Islam berdasarkan asas-asas rasionalisme demonstratif, akliyah burhaniyah, sehingga memungkinkan untuk memahami, memunculkan, dan membela ideologi Islam tersebut. Yang ketiga, berdasarkan pengelompokan mazhab atau aliran akidah atau juga alam, yaitu 1. Aliran Khawarij, yang kedua aliran Syiah, yang ketiga aliran Murji'ah, yang keempat aliran Jabariyah, yang kelima aliran Qadariyah, yang keenam aliran Mu'tazilah, yang ketujuh aliran Asy'ariyah, dan yang kedelapan aliran Maturidiyah. Pembicaraan mengenai tauhid dalam hal akidah menjadi penting karena beberapa hal. Yang pertama, tauhid mendasari seluruh pemikiran kita tentang dunia. Yang kedua, secara otomatis konseptualisasi tauhid menyiratkan konseptualisasi syirik yang merupakan implikasi-implikasi sosial. Yang ketiga, tauhid adalah konsepsi Islam yang dapat dipertentang dengan sekularisme, humanisme, atau eksistensialisme, karena tauhid adalah inti ajaran agama Islam. Maka kaum muslim tidak lagi dapat disebut kaum muslim jika menolak tauhid atau meragukannya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi syariah. Secara bahasa,
kata syariah adalah jalan menuju sumber air, yang berarti syariah menunjukkan pada makna jalan yang terang, aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Syariah menurut Fazlur Rahman mencakup baik tindak-tindakan lahiriah tanduk hati maupun yang nyata terlihat. Ia juga adalah paduan perintah Tuhan kepada manusia, yaitu perintah-perintah yang jelas, terutama bersifat moral. Jadi, syariah bukan sekadar peraturan tata cara perilaku formal yang khusus dan utama, melainkan sejalan dan sama luasnya dengan kebaikan. Kemudian, kata syariah diimbuhi dengan kata Islam, menjadi syariah Islam, yang secara harfiah berarti jalan yang harus dipatuhi dan dilalui setiap muslim. Sebagai istilah, syariah adalah dimensi hukum atau peraturan dari ajaran Islam. Alasan penamaan syariah adalah karena aturan-aturan yang dibawanya memberikan dan menunjukkan jalan serta mengatur ritme lalu lintas perjalanan hidup manusia. Lalu lintas perjalanan hidup manusia tersebut ada yang bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, berwujud kewajiban manusia menjalankan ritual ibadah, dan juga ada yang bersifat horizontal yang disebut muamalah. Prinsip bermuamalah adalah saling memberi manfaat, mengajak pada kebaikan universal, memperhatikan norma-norma kepatutan, dan mencegah kejahatan tersembunyi. Karena manusia sangat heterogen, aturan-aturan bermuamalah bersifat dinamis dan merespons perubahan dengan prinsip-prinsip, yaitu satu, pada dasarnya agama itu tidak picik, mudah, dan tidak mempersulit. Yang kedua, memperkecil beban, tidak untuk memberatkan. Dan yang ketiga, penetapan aturan hukum secara bertahap. Karena adanya prinsip-prinsip inilah peranan manusia dalam hal ini. Ulama dalam merumuskan aturan-aturan syariat sangat besar dalam bentuk ijtihad, yaitu dengan akal dan hatinya merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Dari sudut keilmuan, syariah melahirkan ilmu yang disebut fikih. Ahlinya disebut faqih atau fuqaha. Karena fikih merupakan produk ijtihad, terjadinya perbedaan pendapat tidak dapat dihindari, sehingga lahirlah pemikiran mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan juga Imam Hambali. Kajian fikih berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Di samping ada fikih ibadah, ada juga fikih munakahat, ada juga fikih al-mawarij, ada juga fikih politik, dan sekarang sedang dikembangkan fikih sosial, fikih gender, fikih Indonesia, fikih gaul. Ruang lingkup kajian fikih adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan lahir seorang mukallaf, yaitu orang yang dikenai beban syariat. Dideskripsikan oleh Syafa'ul Mudawwam adalah sebagai berikut. Yang pertama, fikih dikelompokkan menjadi dua bahasan utama, yaitu fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Yang kedua, aturan kaitannya dengan tindakan amaliyah, yaitu yang pertama kewajiban, fardu. Yang kedua anjuran, mustahab. Yang ketiga kebolehan, mubah. Yang keempat hindaran, makruh. Dan yang kelima larangan, haram. Yang ketiga aturan kaitannya dengan situasi, wad'iyah, yaitu satu, prakondisi. Yang kedua penyebab. Yang ketiga pencegahan, larangan. Yang keempat dispensasi. Yang kelima legalitas. Dan yang keenam ketentuan waktu. Lalu ada menurut bidang fikih, yaitu satu, fikih muamalat, yaitu fikih ekonomi. Yang kedua fikih siyasah, yaitu fikih politik. Yang ketiga itu fikih munakahat, yaitu fikih pernikahan. Yang keempat fikih ukubat, yaitu fikih pidana. Yang kelima fikih adab, yaitu fikih etika peradaban. Yang keenam fikih teologis. Yang ketujuh fikih kesehatan dan kebersihan. Dan yang kedelapan fikih tentang jihad. Bahasan yang ketiga yaitu definisi akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq. Lalu jamaknya adalah akhlak. Secara bahasa, kata ini mengandung arti tabiat, perangai, dan agama.
Kata ini mengandung sisi-sisi persesuaian dengan kata kholq yang berarti kejadian dan erat hubungannya dengan kata kholik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat, bawaannya dinamakan al-khoyam. Mengenai ruang lingkup studi akhlak, Muhammad Abdullah Daras dalam buku Dustur al-Akhlaq fil Al-Quran membaginya menjadi 5 bagian, yaitu pertama, akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini meliputi 1. Yang diperintahkan awamir, yang kedua yang dilarang, yaitu nawahi, yang ketiga itu yang dibolehkan, yaitu mubahat, dan yang keempat akhlak dalam keadaan darurat. Lalu lanjut yang kedua, akhlak berkeluarga, meliputi 1. Kewajiban antara orang tua dan anak, yang kedua kewajiban suami istri, dan yang ketiga kewajiban terhadap karib kerabat. Lanjut yang ketiga yaitu akhlak bermasyarakat, meliputi 1. Yang dilarang, 2. Yang diperintahkan, 3. Kaidah-kaidah adab. Lanjut yang keempat, akhlak bernegara, meliputi 1. Hubungan antara pemimpin dan rakyat. Lalu yang kedua, hubungan luar negeri. Yang kelima, akhlak beragama, meliputi 1. Kewajiban terhadap Allah. Yang kedua, kewajiban terhadap Rasulullah. Lalu, menurut sistemika lain, ruang lingkup akhlak antara lain 1. Akhlak terhadap Allah. 2. Akhlak terhadap Rasulullah. Ketiga, akhlak pribadi. Keempat, akhlak dalam berkeluarga. Kelima, akhlak dalam bermasyarakat. Dan yang keenam, akhlak dalam bernegara. Akhlak dapat dibagi berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan objeknya. Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, atau akhlak karimah, yaitu akhlak yang mulia. Di antaranya A. Ridho kepada Allah. Yang B. Cinta dan beriman kepada Allah. Yang C. Beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Yang keempat, taat beribadah. Yang kelima, selalu menepati janji. Dan juga yang keenam, melaksanakan amanah. Lalu yang kedua, akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat. Di sini membahas tentang hubungan antara akidah, syariah, dan juga akhlak. Akidah, syariah, dan juga akhlak merupakan 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab dalam tataran praktiknya ketiganya menyatu secara utuh. Dalam pribadi seorang muslim, sekali lagi harus ditegaskan bahwa akidah merupakan dasar atau fondasi, sedangkan syariat dan akhlak bagaikan bangunan yang dibangun atas dasar akidah, keimanan. Akidah adalah pekerjaan hati, sedangkan syariat dan akhlak adalah pekerjaan jasmani. Dari sisi lain, keterkaitan akidah, syariat, dan akhlak dapat digambarkan sebagai berikut. Akidah merupakan keyakinan yang mendorong dilaksanakannya aturan-aturan syariat Islam yang tergambarkan dalam perilaku hidup sehari-hari yang disebut akhlak. Dengan kata lain, akhlak Islam merupakan perilaku yang tampak dalam diri seseorang yang telah melaksanakan syariat Islam berdasarkan akidah. Sekian presentasi materi kedua. Mohon maaf jika ada salah tutur kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.